Mer, ini kita akan fokus untuk bahas mengenai, jadi ini kan dibagi beberapa part, 1, 2, 3. Yang Ya, 3 ini mau bahas ya, mengenai menjadi ekspatriat di Singapura ya. oke, boleh. Oke Mer, sekarang kita mau bahas menjadi pekerja asing nih, ekspatriat di Singapura. Itu Ya, prosesnya sulit nggak sih Mer untuk settlement di Singapura dan mulai bekerja di Singapura? mmm, kayaknya kalau untuk orang Indonesia gitu ya, itu lebih mudah Hmm. karena ya, culture-nya benar-benar mirip dan makanannya juga mirip, kamu masih bisa banyak nemuin makanan Indonesia di sini Oh, dan ya bener, dan di Singapura itu mereka juga masih bisa bahasa Malay. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kamu ke hawker, mereka tahu kamu orang Indonesia, mereka akan bisa bahasa Malay gitu. Jadi aku sih, aku pribadi nggak ngelihat ada sesuatu yang perlu banget kamu siapin kalau misalnya kamu mau pindah ke Singapura sebagai orang Indonesia gitu. Karena yang pertama ya kita masih dekat, Indonesia dan Singapura. Yang kedua emang culture-nya masih mirip gitu. kalau dari sisi biaya hidup Mer, kira-kira deh secara kasar Hmm, untuk bisa survive, oke, kita ambil benchmarknya sebagai seorang lawyer kayak kamu ya, gitu. oke. Untuk misalnya kayak biaya sewa bulanan, kondo atau apartemen itu berapa range-nya? Dengan luas berapa biasanya? Oke, sebenarnya kalau di Singapura enaknya itu banyak banget pilihannya. Oke. As in, kan Singapura kecil ya, nggak Hmm. kayak Indonesia yang gede banget gitu. Jadi kamu mau tinggal di um, apa kayak Bekasinya Jakarta pun ke kantor cuma 30 menit gitu Yes. atau bahkan kurang karena sistem transportasinya emang udah bagus gitu. Kalau di Singapura kan yang jauh banget tuh Changi gitu ya misalnya. Kamu tinggal di Changi pun masih ke kantor masih cepat banget karena sistem transportasinya emang udah baik banget dan itu yang sebenarnya yang bikin tinggal di Singapura dan biaya hidup di Singapura itu cukup um, beda-beda tergantung dari kamu um, mau tinggal di mana gitu. Kalau misalnya kamu tinggal di daerah Changi situ, satu apartemen yang satu kamar gitu ya, studio apartemen atau satu kamar apartemen itu sekitar 1.800 sampai 2.500. Mhm. Um, tapi itu benar-benar udah sendiri studio studio apartemen atau satu kamar apartemen gitu. Kalau misalnya kamu ke daerah city center, karena kamu misalnya cuma mau walking distance dari kantor kamu, um, itu mungkin mostly satu kamar tuh 3.000-an Mhm. atau bahkan lebih dari situ. Mhm. Mhm. Jadi benar-benar tergantung kamu maunya ngeluarin berapa banyak untuk um, tempat tinggal kamu gitu. Tapi Oke. kalau makanan itu enaknya adalah yaitu kita selalu masih punya pilihan hawker dan hawker itu benar-benar di seluruh daerah di Singapura itu masih ada even di kalau kamu tinggal di tengah kota gitu. Jadi kalau makanan kayaknya hampir sama sama di Jakarta kecuali kamu perginya ke restoran gitu ya tiap hari. Tapi kalau misalnya kamu ke hawker tuh sekitar nasi ayam gitu ya, 3 sampai 4 dolar, which is kayak ya udah sama gitu sama biaya hidup di Jakarta gitu sih. Kalau Mary sendiri gimana? Lebih sering masak atau memang selalu lunch bareng dengan colleagues di kantor? How is your daily life di sana sih selama bekerja? Hmm, Dari pagi sampai balik lagi ke apartemen. oke. Um, Mungkin aku ngasih cerita yang bukan pas working from home ya, karena kalau working from home ya benar-benar cuma di kantor dan di rumah dan di tempat kerja gitu. Ah, Kalau aku biasa ke kantor naik MRT mhm. dan habis itu biasanya jam 9 udah nyampe kantor dan ya iya biasanya aku makan siang sama teman kantor atau sama klien atau sama teman-teman lain lah di luar kantor gitu. Jadi masak tuh jarang banget karena sama aja sih di Jakarta sama di Singapura kita juga pulangnya juga malam kalau lawyer. Tapi untungnya kenapa? Apa biasanya balik? Oh, uh, cukup nggak tentu sih.
kalau misalnya lagi sibuk banget bisa sampai jam 1, jam 2. Tapi kalau nggak sibuk bisa jam 8 atau jam 9 untuk balik gitu. Tapi ya di sini seringnya sibuk daripada nggak sibuk, jadi ya masak tuh bukan sesuatu yang aku lakukan sehari-hari atau 1 minggu gitu. Jadi paling kalau mau masak cuman bisa masak pas weekend dan bukan weekdays gitu. Cuman enaknya, bukan enak ya sih, salah satu fasilitas dari kantor itu makan malamnya dibayarin dan transportasi juga dibayarin. Oh, Jadi kalau iya untuk dinner ya, lunch enggak. Jadi iya, maksudnya kita bisa pesan ke kantor atau makan keluar dan di-reimburse sama kantor gitu. kalau entertainment gimana? Kan Singapore is very small, sangat Hmm, kecil. hmm, Sempet ngerasa ya. bosan nggak sih? Aduh, gue stuck banget nih gitu. Gimana kalau menghadapi situasi di mana ngerasa udah bosan banget? Aku malah ngerasa aku baru 2 tahun sih di sini, jadi mungkin memang belum sampai ke tahap stuck gitu. 2 tahun aku di sini, aku belum bosen dan masih banyak banget yang belum aku kunjungin nih di Singapura. Kayak di sini kan, mereka tuh terkenal banget sama kehijauan negaranya gitu kan. Jadi banyak banget, public places yang sebenarnya bisa kamu, kunjungin, kayak MacRitchie, kayak Reservoir, itu banyak banget Juga ke sana, yang MacRitchie Reservoir. lewat jembatannya. Tahu kan? Mhm. Iya, dan maksudnya kamu bisa kayak di sana. Jadi kayak banyak banget yang aku benar-benar bahkan belum sempat kunjungin gitu karena ya biasanya sibuk aja sih. Mhm. Tapi so far belum bosen sama Singapura. Cuman kayaknya kalau di sini kalau ngobrol sama teman-teman yang expat juga di sini, kalau misalnya mereka bosen ya mereka mainnya ya ke Southeast Asia, negara Southeast Asia yang Oh, lain karena Singapura tuh kan dinilai hub ya buat Southeast Asia. Jadi banyak banget pesawat yang benar-benar dari Singapura itu murah gitu ke negara-negara Southeast Asia lain. Tapi kalau ngobrol sama teman-teman ekspat lain, yang lucunya adalah destinasi favorit mereka kalau mau kabur dari Singapura adalah Bali. Jadi ah, ternyata sama aja sama orang Jakarta gitu. beli Nggak soto. beda. Kalau ke Batam. Gitu. Atau ke Batam, bener. Batam bisa naik kapal soalnya. Iya, 20 menit doang kan. Bener, Iya. bener. Mer, mungkin Gitu. terakhir mengenai adaptasi dengan warga lokal setempat. Kan ada Ya. banyak kayaknya, mereka kayaknya kurang friendly, dan Hmm. juga mungkin semua kan mayoritas tinggalnya di HDB, di apartemen. Itu gimana pola Ya. interaksi yang selama ini Mary Um, you have friends, Singaporean friends, itu susah nggak sih hmm. ngebangun pertemanan dengan Singaporean? Ya. Um, Kalau satu yang aku pelajarin dari teman-temanku yang Singapura, mereka pertama-tamanya itu emang lebih reserve gitu ya. Mungkin ini ini aja observasi aku gitu sama tinggal di sini. Mereka kan negaranya kecil banget ya. Jadi mereka growing up dengan tight community gitu. Jadi di saat mereka ngelihat ada orang luar, um, mereka nggak ngerasa mereka perlu menjalin suatu hubungan yang apa cukup ketat gitu kan. Maksudnya mereka juga punya teman-teman yang udah mereka growing up with lah intinya. Let's-nya oke. Dan uh, betul, jadinya pas awal-awal emang agak susah gitu, tapi sebenarnya setelah kamu misalnya, hangout bareng atau main bareng gitu, sebenarnya mereka akan sadar kalau terutama untuk orang Indonesia ya, karena orang Indonesia kan nggak terlalu beda gitu ya, dari segi Asian culture-nya lah, kultur Asianya. Mereka akan lebih terbuka gitu, karena maksudnya, nggak terlalu culture shock lah dengan pertemanan yang emang biasa kita kita punya gitu sama orang Indonesia dan sama orang Asia gitu. Cuman kalau aku ngobrol sama ekspat-ekspat dari Eropa atau dari Amerika gitu ya, mereka emang bilang mereka lebih punya kesulitan untuk penetrate masyarakat di Singapura karena mereka benar-benar tight community dan sebenarnya mereka biasanya lebih ya udah gitu, lebih hangout sama teman-teman Oh, Singapuranya atau teman-teman Asianya gitu. kalau gitu Cuman lebih dari kita um, iya benar, lebih dari adaptasi sih nggak terlalu sulit. kita yang harus punya usaha Betul, dari gitu.
Setuju, iya, betul. Dan maksudnya ya mereka bukan alien atau apa gitu, selama kita emang, niatnya baik untuk berteman, sebenarnya mereka juga akan actually open gitu. Mungkin sama juga lah kayak tinggal di Jakarta, ibu kota juga individual, nggak semua orang Iya kalau nggak iya, ditanya juga belum tentu disapa gitu kan. Tapi setuju, heeh, ada waktu luang dan ketemu di acara-acara tertentu bisa jadi menjalin sebuah hubungan gitu kan. bener Karena bener. basically masih juga Jadi Asia. kayak tipikal iya, tipikal ini aja, tipikal, kota besar aja gitu, di mana emang orangnya lebih reserve dan udah punya komunitas tersendiri, jadi untuk kamu masuk ke komunitasnya mereka itu agak lebih sulit dan makan waktu gitu. Cuman, mmm, bukan sesuatu yang susah banget dimasukin lah, Oh, apalagi untuk orang Indonesia gitu. yang mama yang masih mau embrace gitu ya. Bener. Oke, Mary, thank you so much for the interview. Semoga selalu safe untuk circuit breaker-nya. Kapan berakhir, Mer? Belum tahu ya? Thank you. 1 Juni so far, nggak tahu apakah akan diperpanjang lagi atau enggak. Oke. Ya, pokoknya semoga semua safe dan look forward to seeing you real soon. Catch you. Yeah, me too. Thanks for having me. Oke, bye-bye. Bye.